9 kesalahan umum yang sering terjadi ketika menggunakan pisau jagal pada saat proses penyembelihan. Apa aja? Kita bahas. Sebelumnya subscribe dulu channel Satu Bilah dan like video ini. Oke. Menggunakan pisau sembelih membutuhkan ketelitian dan teknik yang tepat. Ya, kesalahan dalam penggunaan dapat berakibat fatal baik bagi hewan yang disembelih ataupun juru sembelihnya. Jadi ada beberapa kesalahan yang sering terjadi. Kita bahas, mudah-mudahan bisa dihindari oleh teman-teman semua. Oke, yang pertama, kesalahan pertama, pisau tumpul. Pisau yang tumpul akan membuat proses penyembelihan menjadi lebih lama dan menyakitkan bagi hewan. Pisau yang tajam akan memberikan kematian yang lebih cepat dan manusiawi. Ya, jadi pastikan pisaunya tajam. Oke. Ini saya punya 2 pisau jagal. Ini dari Isel. Kalau yang ini dari Slipner. Jadi pastikan pisaunya tajam. Jangan menggunakan pisau tumpul. Kesalahan yang kedua, posisi tubuh yang salah. Posisi tubuh yang salah dan tidak stabil dan tidak ergonomis dapat menyebabkan kelelahan dan meningkatkan risiko cedera. Mungkin teman-teman pernah lihat ya, ketika seorang juru sembelih menyembelih sapi, dia jatuh bahkan nyungsep ya. Itu karena apa? Karena posisi tubuhnya kurang tepat atau kurang nyaman. Yang ketiga, tekanan yang terlalu keras. Tekanan yang terlalu keras. Menekan pisau terlalu keras dapat merusak pisau atau menyebabkan luka pada tangan. Oke. Jadi kalau pisaunya itu ditekan terlalu keras sampai mentok ke tulang leher, nah biasanya pisaunya langsung hancur, mata bilahnya langsung rusak atau handle-nya sampai patah. Nah, itu akibatnya. Jadi teman-teman harus mengkontrol tenaga, jangan terlalu keras dan jangan terlalu lembut ya. Kalau terlalu lembut nanti malah tambah lama. Yang keempat, arah sayatan yang salah. Nah, ini penting juga. Arah sayatan yang tidak tepat dapat menyebabkan pendarahan yang berlebihan dan memperpanjang penderitaan, atau tidak terpotongnya atau arah sembelihan yang salah itu bisa menyebabkan tidak terpotongnya urat leher pada hewan. Jadi kalau nggak kepotong malah makin lama proses kematiannya. Ya, ada 3 yang harus dipotong ya. Yang pertama 2 pembuluh darah, yang kedua saluran napas, yang ketiga saluran makan. Kalau arah potongannya salah, salah satu tidak terpotong, nanti jadi repot. Yang kelima, tidak menggunakan alat bantu. Beberapa jenis hewan mungkin memerlukan alat bantu seperti tali atau pengait untuk memudahkan penyembelihan. Nah, ini kalau tali udah pasti ya, jadi harus pakai tali, harus diikat. Mungkin teman-teman pernah nonton ya video jagal yang ketendang sampai terpental, goloknya masih dipegang. Nah, itu karena tidak diikat kakinya ya, karena tidak menggunakan alat bantu ya, itu contohnya. Yang keenam, kurangnya kebersihan. Pisau dan peralatan yang digunakan harus dalam keadaan bersih ya. Jadi jangan nyembelih pakai pisau karatan, jangan nyeset pakai pisau karatan, harus bersih semuanya. 8, tidak menggunakan APD. Nah, ini yang paling penting juga. APD itu penting. Sepatu boot, sepatu safety, kemudian sarung tangan anti gores, kalau ada helm, kacamata. Nah, saya sendiri pernah nyembelih itu matanya kecipratan darah dan itu repot. Nah, setelah itu saya mulai pakai kacamata, jadi sekalipun nyiprat nggak masalah. Oke. Jadi penting menggunakan APD, terutama mungkin sarung tangan ya, sarung tangan, karena yang paling berbahaya itu pisau ya. Pisau ini nih yang paling berbahaya tuh pisau.
Jadi harus punya sarung tangan anti gores. Nanti mungkin kita bahas ya soal sarung tangan anti gores. Nah, ini yang kesembilan, tidak memastikan kematian pada hewan. Pastikan hewan benar-benar mati sebelum melakukan proses selanjutnya. Jadi teman-teman harus pastikan dulu bahwa hewan itu sudah mati sebelum diseset. Baru tahun kemarin ya kita lihat hewan masih hidup, masih gerak-gerak, tapi kepalanya udah dikapak, udah dipotong. Itu kasihan ya, menyedihkan ya. Karena kita di sini ngebahas masalah sembelihan, ngebahas masalah pisau, itu tujuannya supaya hewan itu tidak terzolimi, supaya hewan itu tidak menderita. Jadi jangan sebaliknya ya, jangan kita belajar nyembelih malah menyakiti hewan. Justru kita belajar nyembelih supaya hewan itu tidak teraniaya. Oke, itu dia 9 kesalahan yang sering terjadi ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa dihindari ya. Kalau udah tahu kan bisa kita hindari. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel Satu Bidah.